Bukannya saya nggak nonton TV, saya nonton TV. Ternyata yang bikin kita atau daya imun kita turun dengan rasa ketakutan itu, karena bukan cuma corona aja, takutnya kejahatan ataupun apapun ya bisa. Iya, itu bisa. Dari pemerintah desa juga harus fair lah ya, membagikan bantuan-bantuan. Jangan terlalu seperti memilah-milah lah. Jangan sampai ada seperti itu. Terlalu ekstrim banget media-media zaman sekarang. Yoi, kembali lagi bersama saya di channel Wong Udo Liap, channel yang biasa-biasa saja. Dan kali ini saya kedatangan bintang tamu, yaitu untuk membahas berita-berita yang lagi viral ya, yaitu tentang COVID-19. Dan saya akan bertanya kepada bintang tamu saya tentang pengaruh-pengaruh terhadap dia atau kehidupan di sana. Oke, mungkin langsung saja saya panggil bintang tamu saya. Silakan. Salam olahraga. Salam sejahtera. Yo sir, ini sudah tidak asing lagi. Dia pernah kolaborasi dengan saya waktu di debat soal aplikasi ya itu. Nah, sekarang saya ajak dia untuk diskusi ya tentang yang lagi viral sekarang, yaitu COVID-19. Oke. Oke sir, nah, kita langsung ke pembahasannya terkait penyakit COVID-19 ya. Ini saya mau bertanya sesuai dengan keresahan Bung Kule. Nah, nanti bisa dicek Instagramnya ya di sini ya, untuk kepo-kepo atau apa. Nanti kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Bung Kule, apa pengaruh atau dampak pada Anda terkait COVID-19 ini? Apakah dari sisi pekerjaan, sisi ekonomi, apalagi Bung Kule masih bujang kan, dengan dampak dari COVID ini, apa tidak bisa bertemu dengan soulmate? Mungkin silakan Bung Kule. Ya. Oke, terima kasih untuk semua dampak dari COVID ini. Ya memang kita sangat merasakan dampaknya. Ya kalau dibilang dari ekonomi ya bahkan banyak juga, apalagi dengan aturan pemerintah yang lockdown ini, mungkin beberapa pedagang-pedagang kecil ya yang mungkin mengandalkan banget untuk kerjaan di luar itu gitu kan, apalagi mungkin kayak kita yang mungkin banyak kegiatan-kegiatan diharuskan untuk keluar rumah, namun kita dibatasi oleh aturan pemerintah yang memang karena ya semua karena COVID ini gitu loh. Ya namun ya mau diapa, karena kita sebagai masyarakat juga harus patuh pada pemerintah. Akan tetapi kita bisa lihatlah sendiri, kalau macam di berita itu terlalu mainstream banget gitu loh. Nggak, kita dampaknya seperti inilah itulah, sudah intinya kita ikutin aja yang sesuai aja. Paling tidak masker, oke, kalau kita keluar, balik ke rumah atau mau masuk ke rumah orang, cuci tangan. Gitu. Berarti opening kita tadi salah dong. Harusnya kita begini, bukan salaman. Ya, kan? itu intinya kan kita di sini sudah steril. Siap. Kita mau pelukan, iya. Sudah steril ya. Iya. Kan saya sudah seminggu duluan di sini, tak ketemu siapa-siapa, nggak ketemu orang-orang di luar kan seperti itu. Saya sudah ada 1 minggu di sini, nggak ada kontak dengan orang lain terkecuali orang di dalam rumah ini kan. Dan memang betul yang dibilang Bung Kule tadi terkait media-media ini ya. Saya jujur saja Bung Kule, dengan konten ini saya baru lihat untuk positifnya per hari ini berapa. Nah, saya baru lihat sekarang sudah sekitar 16 ribuan. Nah, saya baru tahu kalau sudah segitu. Karena memang bukannya saya nggak nonton TV, saya nonton TV, tapi lebih ke TV channel anak ya. Ya mungkin itu yang lebih baik. Pikiran kita lebih fresh. Nggak mikir, oh saya takut untuk ini. Ya betul. Yang penting kita harus ikut dengan anjuran pemerintah, itu protokol yang kesehatan. sewajarnya aja. Iya. Karena betul juga yang dibilang tadi Bung Kule, yaitu
pengaruh ke pedagang Pedagang kaki lima kan, kecil. dengan adanya media-media Iya, iya. sekarang, Betul. ya mungkin mereka takut. Sebenarnya yang bikin kita atau daya imun kita turun dengan rasa ketakutan itu. Iya, itu karena semua melari ke pikiran kita jadi beban pikiran, kita fokusnya ke situ aja, jadi stres kita kan. Karena bukan cuma corona aja, mungkin penyakit Yang lain bisa lain-lain masuk bisa kalau masuk. daya imun turun kan, Iya, penyakit betul. yang lainnya yang lebih berbahaya lagi lah. Macam-macam. Dari sisi ekonomi Bungkule sendiri seperti apa? Kalau dari Pribadi. sisi ekonomi ya tentu ya karena memang tidak bisa secara langsung melakukan aktivitas seperti biasa, kerjaan banyak tertunda, ya pastinya pendapatan pasti berkurang juga dong. Apalagi kita sebagai karyawan ini, Karyawan. isu-isunya kita nggak dapat bantuan ya. Ya itu. Yang dapat mungkin yang sewajarnya ya, yang sewajarnya karena Ya. banyak juga karyawan yang di PHK sekarang terkait COVID ini kan. Ya. Seluruh Indonesia mungkin ada sudah berapa juta, bukan cuma di daerah kita aja. Perlu jadi sorotan di pemerintah ya untuk dibantu Ya. teman-teman atau karyawan-karyawan yang di PHK itu. Seperti Nah, apa itu sih? Karena gini, menurut saya Bungkule ini akan berdampak pada, ini mohon maaf, ini berdampak pada ketika kita sudah nggak kerja, Ya. sudah nggak ada uang, Ya. pikiran kacau, Apalagi melihat mungkin media sekarang ini, jadi Hmm. takutnya kejahatan ataupun apapun ya Ya, itu terjadi. bisa. Ya kan, karena Ya. mungkin kita ditekan dengan Ya, ekonomi yang betul. sekarang lagi menurun, Ya, betul. kalau kehilangan pekerjaan. Betul. Mungkin di sini pemerintah juga bisa lebih perhatikan Memperhatikan ke lagi akan desa-desa ataupun yang ya. susah dijangkau lah ya. Heeh. Apalagi Yang di desa-desa sekarang kan terpencil-pencil. lagi ada bantuan-bantuan dari pemerintah ya, kita Ya. salut untuk itu. Nah, intinya dari pemerintah desa juga harus Ya. fair lah ya, Fair. untuk membagikan bantuan-bantuan dari pemerintah. Ya, macam kalau di pinggir-pinggir jalan itu masih banyak, dan orang-orang di situ ada yang nggak pakai masker, ada yang nggak pakai sarung tangan, dan bertumpuk-tumpuk, nggak jaga jarak, nggak ada namanya social distancing apa segala, physical distancing. Itu orang berdempetan-dempetan semua di situ, nggak ada yang nggak pakai masker. Malah hal seperti itu yang memicu COVID ini untuk beredar. Iya. Tapi mungkin kita kembali lagi ke awal tadi ya, karena kebutuhan hidup. Kebutuhan Ini itu. kembali ke kebutuhan hidup. Iya, itu. Sekarang ibarat kata kalau kita nggak kerja berarti kita nggak makan. Nah, Kalau kita nggak kerja berarti kita nggak makan. nah, Kalau kita nggak kerja berarti kita nggak makan. Mungkin itulah kita kembali lagi di awal tadi, yaitu tetap mengikuti protokol kesehatan Ya. yang dilakukan pemerintah. makanya hal Jangan seperti itu pemerintah jangan terlalu seperti memilah-milah lah. Jangan sampai ada seperti itu. Jangan terlalu seperti memilah-milah lah. Jangan sampai ada seperti itu. Jangan sampai ada curigaan orang atau pandangan orang pemerintah terlalu memihak ke pihak seperti tertentu ini, ya. pihak seperti. Mending kalau menurut saya masalah lockdown itu kita jalani aja seperti biasa. Intinya dari masing-masing pribadi menerapkan akan apa itu yang harus kita lakukan untuk mencegah kita tidak terpapar akan COVID-19 ini. Kesimpulannya dari yang kita bahas tadi, yang barusan ini masih pertanyaan pertama ini tentunya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin Ya, ada ya. 3.000 4.000 pertanyaan. Ya betul. Nah, Pasti banyak banget kalau masalah COVID ini ya, kan. ada 4.000 dari saya, 4.000 dari teman saya. Ya. Nanti ada sekitar 3.000 ya, 7.000 pertanyaan ya. Oh, iya. Mungkin 5 Sampai tahun di sini. bonyok Bungkule. lagi. 5 tahun di sini ini. Sampai COVID pun bosan sama kita ini. Oke. Kesimpulan dari yang kita bahas tadi, tetap mengikuti protokol kesehatan yang Social dilakukan. distancing. Lockdown ya sewajarnya aja lah. Dan tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut. Karena itu sangat mengganggu untuk Iya. imun tubuh kita. Pikiran kita itu paling utama. Karena bukan cuma Jangan corona, sampai penyakit lain pun penyakit bisa lain masuk. pun bisa masuk. Iya. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya.
Bagaimana menurut Anda tentang media-media sekarang yang memberitakan tentang corona? Apakah baik ataupun justru menakutkan untuk Anda sebagai masyarakat Indonesia? Kalau untuk media mungkin kayaknya terlalu ekstrim banget media-media zaman sekarang. Sudah kemana-mana. Ada yang Sudah berita-berita apa ya? ya malah ya dari media-media itu yang bisa bikin orang kacau pikirannya. Saya sempat buka kemarin, tapi saya nggak ambil linknya. Itu ada bahasa yang seperti ini: corona tidak bakal hilang dari dunia. Nah, saya lupa ambil linknya. Jadi mungkin itu siapa tahu ada dari server semua yang sempat baca itu bisa diberikan link di komentar di bawah ini. Ya. Karena betul saya lupa kemarin saya baca itu, cuman ya takutnya saya memberikan hoax. Iya. Yang pasti intinya media itu sekarang membuat orang takut juga ya. Iya. Malah orang-orang dapat semua ini kan dari itu. Dari media yang beredar. Ya mungkin adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Yang menyebar hoax kan? Dengan situasi seperti ini dimanfaatkan sampai ya di situ mungkin orang yang tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini, lihat yang informasi itu langsung jiwa paniknya langsung naik, pikiran stres, imun turun, banyak pikiran begini, mikirnya sudah kesana sini kan, ya bisa jadi. Nah sudah nak fokus. Nah makanya itu dampak dari media-media yang itulah yang sebenarnya salah satu faktor bikin kita untuk takut. Ya kita jadi takut. Nah oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Mana yang Anda takutkan? Corona atau nggak kerja terus nggak ada uang untuk kehidupan sehari-hari? Ini menurut pendapat Anda sendiri, karena saya bertanya kepada Anda. Siapa tahu ada server semua yang jawaban dengan Anda yang bisa mewakilkan. Silakan. Kalau menurut saya lebih takut tidak kerja, Pak. Saya lebih takut tidak kerja karena apa? Kalau saya pribadi, saya nak bisa berfoya-foya. Iya. Karena masih bujang. Kan masih bujang. Kalau mungkin saya sudah berumah tangga, sudah punya anak, saya takut nak bisa menafkahi anak dan istri saya, gitu kan. Kalau tidak kerja, beli apa? Bisa-bisa kacau pikiran, nyolong. Hal-hal negatif bisa terjadi kan? Hal negatif ya. Iya, makanya kalau masalah corona, memang takdir mau kena ya. Kalau memang takdir mau kena ya kena. Tapi berarti kita lebih ke mengikuti protokol kesehatan, mengajukan pemerintah. Iya, betul. Dan sewajarnya terpengaruh dengan media. Selamat menikmati aja kehidupan Anda. Iya, santai-santai aja lah. Ini pesannya untuk masyarakat Indonesia, untuk yang sudah positif atau yang terdampak corona, mungkin pesan-pesannya Bung Kule ke server semua. Kalau untuk teman-teman saudara-saudara di sana, mungkin maaf kata yang sudah terpapar COVID-19 ini, yang sudah positif, tetap semangat, tetap berjuang, tetap banyak berdoa, serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan kita yang orang-orang yang belum terkena itu, jangan bikin orang-orang yang sudah kena itu jadi down. Kita tetap memberikan semangat, kita tetap mendoakan mereka agar supaya mereka tetap semangat. Jangan bikin orang-orang yang sudah kena itu jadi down. Kita tetap memberikan semangat, kita tetap mendoakan mereka agar supaya mereka tetap semangat. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Bung Kule sudah hadir di studio saya siap. yang kedua kalinya. Siap. Dan sudah berbagi sedikit ini keresahan ya. Ya. Jadi kalaupun ada salah-salah kata, mohon
mohon dimaafkan. Ya, Dan ya. yang pasti silakan komen di kolom komentar di bawah ini untuk netizen semua. Terserah mau komen apa ya. Ya, silakan. terserah. Nah itu akan jadi evaluasi buat juga kami. untuk saya di channel ini. Jadi dari channel saya pesannya untuk masyarakat Indonesia tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Nah, kita tetap mengikuti itu, dan yang pasti jangan takut, karena dimana ketakutan kita melebihi dari batas kemampuan kita ya. Nah, itu yang membuat daya imun kita turun, dan bukan hanya corona, segala macam penyakit yang lain pun bisa masuk. Ya. Dan untuk para terser semua yang masih bekerja di luar, nah tetap semangat seperti yang dibilang Bung Kulit tadi, tetap berdoa, jaga jarak, semua yang sudah dianjurkan pemerintah kita ikutin. Dan yang pasti jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa ingatan. See you.